Selamat datang di MyITS Learning. Kali ini kita akan membahas orientasi pasar dan interaksi lintas fungsi di mata kuliah pemasaran produk canggih. Kita akan membahas materinya. Jadi, orientasi pasar atau market orientation adalah suatu pandangan, perspektif atau budaya yang terlihat dari proses aktivasi perusahaan ya, ini dalam menciptakan nilai tertinggi bagi kebutuhan, kemudian keinginan pelanggan yang intinya merupakan proses pemasaran. Jadi kita berfokus pada kepuasan si konsumennya. Perusahaan yang berorientasi pasar itu kan mengumpulkan, menyebarkan, dan memanfaatkan informasi berbasis pasar. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah fokus kepada pelanggan. Keputusan itu kan harus bisa didasarkan pada analisis pengguna yang dituju, sehingga konsumen dapat memanfaatkan apa yang diberikan sama perusahaan atau nilai pelanggan gitu ya, yang akhirnya dapat meningkatkan kreativitas dan juga peningkatan kinerja produk baru. Jadi kalau misalnya perusahaan yang berorientasi pasar merupakan perusahaan yang mampu mengembangkan dan memahami apa yang dibutuhkan si konsumen dan menciptakan consumer value ya, sehingga nantinya dia akan mendapatkan informasi kekuatan serta kelemahan pesaing. Untuk apa? Untuk menciptakan strategi pasar. Nah, orientasi pasar itu merupakan budaya organisasi di mana prioritas tertingginya adalah superior customer value. Orientasi pasar juga merupakan budaya bisnis di mana organisasi itu punya komitmen gitu ya, di mana dia akan menciptakan nilai unggul bagi si pelanggan. Secara signifikan juga perusahaan itu memikirkan faktor penting apa yang dapat mengembangkan strategi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pasarnya, kebutuhan pelanggannya. Fokus pada penciptaan citra organisasi juga dilakukan ya di orientasi pasar. Kenapa? Kita harus bisa mendapatkan simpati dari pelanggan kita karena adanya orientasi pasar ini itu bisa mampu memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga konsumen itu tadi merasa puas gitu ya terhadap apa yang diberikan sama si perusahaan. Kemudian kalau kita pahami lagi ya bahwa fungsi dari orientasi pasar ya pertama ya kita bisa mengarahkan perusahaan itu pada diferensiasi dan juga efisiensi produk. Kemudian kita juga mengarahkan si manajer itu untuk mengurangi adanya penekanan orientasi pasar. Kenapa seperti itu? Itu tujuannya untuk merespon pasarnya gitu ya. Kemudian juga kita bisa mengarahkan sistem dari perusahaannya seperti formalisasi, sentralisasi yang secara berurutan sehingga perusahaan itu tidak berdiri sendiri gitu ya. Sedangkan manfaat yang diberikan dari orientasi pasar itu kita membantu perusahaan dalam memproduksi produk atau jasa ya, pastinya sesuai dengan apa yang dipersepsikan sama si konsumen. Kemudian juga kita membantu produksi yang lebih efisien dibandingkan para pesaing. Kita juga bisa memberikan atau menjelaskan ya perbedaan kinerja di perusahaan kita dibandingkan pesaing. Sehingga pada dasarnya perusahaan itu kan arahnya ke competitive advantage ya. Dia mempertahankan melalui aktivitas internal ataupun eksternalnya. Jadi internalnya misalnya investasi ulang, ambiguitas kausal gitu ya. Kemudian kalau eksternal ya terkait adaptasi dengan perubahan, kemudian kecepatan mobilitasnya si perusahaan itu, efisiensi massal, peningkatan efektivitas, dan sebagainya. Nah ini contohnya dari si orientasi pasar. Kemudian kalau Anda lihat di sini ada pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja perusahaan. Kita tahu ya bahwa orientasi pasar ini kan terdiri dari beberapa hal, apalagi kita di pemasaran produk canggih, otomatis fokus kita adalah produk-produk yang mempunyai teknologi yang cukup tinggi. Jadi kita harus bisa melihat intelijensi dari generasinya, kemudian dissemination, integration, sama koordinasi antara actionnya. Kemudian dari situ kita masuk ke superior product quality, kita masuk ke superior service quality dan juga memberikan inovasi kepada produk baru kita yang nantinya mengarahnya kepada pertumbuhan dari ini ya sales growth-nya ya, kemudian superior dari profitability. Artinya perusahaan itu ingin bagaimana caranya
bisa bersaing dengan pesaingnya. Dia menjadi perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dan juga mampu berkompetitif secara sehat gitu ya dengan pesaing. Kemudian dampak dari orientasi pasar terhadap kinerja perusahaan ya, pertama, kalau kita mampu memberikan orientasi pasar atau kita mampu memberikan nilai yang diinginkan sama pelanggan, maka pertumbuhan penjualan dan juga profitabilitas kita akan unggul gitu ya. Kemudian pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja juga akan lebih kuat di pasar dinamis. Apalagi kalau misalnya kita membahas teknologi yang tinggi. Perlu dicatat ya, bahwa perusahaan dengan basis R&D yang kuat itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kemampuan pasar yang kuat. Kemudian perusahaan itu juga harus proaktif. Dia mencari segala informasi mengenai apa yang harus diperbaiki dan apa yang perlu ditambahkan pada produknya. Dan juga berorientasi pasar, sehingga produknya nanti akan lebih inovatif dibandingkan produk pesaing atau produk yang sudah ada. Kemudian di orientasi pasar gitu ya, kalau kita bahas, di orientasi pasar khusus intelijen pasar ya, dia adalah informasi yang berguna tentang tren pasar atau pemangku kepentingan. Jadi market intelligence itu adalah rangkaian prosedur dan juga sumber yang digunakan oleh manajer untuk memperoleh informasi. Informasi itu apa? Terkait dengan perubahan dari lingkungan pasarnya. Kemudian dia juga tidak hanya berfokus itu ya pada kebutuhan ataupun preferensi konsumen saja, tapi juga dia melibatkan bagaimana cara menganalisis lingkungan luarnya, sehingga nantinya akan bisa memberikan informasi apakah ini berpengaruh terhadap kebutuhan atau preferensinya tersebut. Jadi kita harus melihat kebutuhan pelanggan saat ini bagaimana, masa depan itu kita proyeksikan seperti apa, kemudian kemampuan ya dan strategi pesaing saat ini bagaimana, teknologi yang muncul di seluruh industri apakah sudah cukup menjawab gitu ya terkait dengan permasalahan yang ada. Nah, ini ada data ya, ini ilustrasi terkait dengan perbandingan persentase biaya terhadap pendapatan dan rata-rata jumlah personil R&D masing-masing industri. Nah, ini kita coba mengumpulkan informasi ya. Kalau Anda lihat, di sini ada sektor industri yang terbagi lagi ya, ada obat-obatan, ada perusahaan media, ada barang konsumsi, ada teknologi atau bisnis to bisnis, ada telekomunikasi. Di sini kalau Anda lihat dari persentase biaya pendapatannya, ini paling besar adalah obat-obatan. Kalau kita melihat personil riset pasarnya itu sekitar 52. Berdasarkan ukuran tersebut gitu ya, ukuran perusahaan ini pendapatannya berapa sih? Kurang dari $1 juta atau lebih dari $5 juta itu berapa persen gitu ya yang diriset, personil yang diriset di pasar itu berapa. Kemudian kalau Anda melihat ya, orientasi itu juga mengarah kepada pasar yang responsif. Responsif itu kan tindakan yang diambil dalam respon market intelligence dan juga intelligent dissemination untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Apa Bu intelligent dissemination? Itu menekankan pada kesamaan perolehan informasi bagi seluruh fungsi yang ada di organisasinya. Nah, informasi tadi yang sudah dikumpulkan itu diproses ya di market intelligence tadi, kemudian dia dicoba disebarluaskan kepada semua fungsi organisasi. Kenapa seperti itu? Itu berfungsi gitu ya untuk mendukung kerjasama antar departemen yang ada di organisasi. Kalau misalnya organisasinya tadi itu tidak bisa bekerja sama itu ya satu dengan yang lain, maka itu tidak bisa memberikan orientasi pasar yang baik. Pada dasarnya seperti itu. Kemudian di teori kontingensi ini itu dia menganggap bahwa kepemimpinan itu proses di mana seseorang itu memimpin untuk melakukan pengaruhnya gitu ya. Tapi bergantung pada situasi dan juga grupnya atau kelompoknya dengan tingkatan-tingkatan dari gaya kepemimpinan. Kan kita tahu ya bahwa ada namanya gaya kepemimpinan itu berdasarkan pribadi dari orangnya. Kemudian dia melakukan pendekatan yang sesuai dengan kelompoknya itu seperti apa. Nah, bagaimana teori kontingensi itu berfungsi gitu ya. Jadi teori ini itu digunakan untuk memprediksi bagaimana seseorang itu telah bekerja dengan cukup baik di dalam satu posisi di organisasi ya.
apakah dia efektif apabila dipindah pada posisi yang berbeda. Kadang-kadang kan ketika Anda melihat orang yang mungkin sudah terbiasa menjadi supervisor, gitu ya, ketika dia di naik jabatan, kemudian menjadi level manager, belum tentu dia bisa bekerja dengan cukup baik. Nah, ini teori kontingensi untuk melihat, memprediksi bagaimana seseorang itu bekerja. Nah, teori kontingensi itu juga dapat memberikan perubahan-perubahan hubungan baik di manajemen manajemen tingkat atas maupun manajemen tingkat bawah. Jadi faktor-faktor kontingensi itu sangat berpengaruh terhadap organisasi. Contohnya misalnya apa? Ukuran organisasinya. Karena kan apa? Dia berpengaruh kan pada efektivitas struktur organisasi. Nah, kemudian perusahaan itu kan harus yang namanya Anda kenal ambidextrous ya. Ambidextrous itu kemampuan dari organisasi, kalau dikasih stimuli gitu ya, melaksanakan aktivasi inovasi baik secara eksploratif maupun secara eksploitatif. Kalau eksploratif itu kan kita menggali sesuatu yang baru ya, yang dia masih belum diketahui banyak orang. Kemudian kita kaji lebih dalam untuk melihat fenomena yang ada itu atau fenomena terkininya bagaimana. Kalau eksploitatif itu dia memanfaatkan subjeknya untuk kepentingan ekonomi. Jadi dia tidak akan mempertimbangkan adanya kompensasi kesejahteraan, kemudian rasa kepatuhan, rasa keadilan itu tidak ada di eksploitatif. Nah, organisasi yang dapat melakukan dua jenis aktivitas ambidexterity gitu ya, itu dia bisa menjalankan organisasinya dengan cukup baik. Jadi di pasar yang responsif itu merujuk pada bagaimana sekelompok kumpulan perilaku ya, mengumpulkan dan menyebarkan untuk melihat gitu ya, bagaimana pelanggan itu keinginannya bisa diekspresikan. Nah, itu biasanya terkait dengan kita menawarkan fungsi dari produknya. Kemudian di sosialisasi intelijen, itu kita menyebarkan informasi atau aktif mendorong berbagai informasi. Hambatannya apa? Ada beberapa pihak yang ingin menjadi penimbun pengetahuan. Kemudian sasarannya kita buat organisasi tanpa batas, kita kembangkan orientasi tim. Nah, di sini ini ada mobil Volvo ya. Jadi mobil Volvo itu dia pertama kali memperkenalkan ini ya, sabuk pengaman ya, tahun 1959. Nah, ini salah satu contoh dari sosialisasi intelijen. Kalau kita membahas integritas ya, dari intelijen, adalah interpretasi bersama atas suatu informasi, yaitu apa aja. Kita bisa berdebat, berdiskusi, ataupun tidak setuju, juga berdialog ya dalam menjelaskan apa sih, misalnya kita punya sudut pandang yang berbeda di orientasi pasar, maka kita bisa menginformasikannya kepada perusahaan. Nah, kita buat memori organisasinya untuk mempertahankan pengetahuan. Nah, kita tahu ya, pengetahuan itu kan ada eksplisit sama pengetahuan tacit. Nah, pengetahuan eksplisit itu kita dapat didokumentasikan, tapi kalau pengetahuan tacit itu tidak mudah direkam. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Kemudian manajemen pengetahuan, ketika kita masuk di dalam hal itu atau di pembahasan itu, praktek yang biasa digunakan adalah kita mendokumentasikan, melestarikan, menyimpan, dan juga menyebarkan aset pengetahuan. Kita tahu ya bahwa kita itu harus bisa melakukan orientasi belajar. Belajar itu kan selalu menggali informasi terkait dengan apa yang ada, baik itu internal ataupun eksternal perusahaan, yang mana nanti bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Ujungnya apa? Ujungnya kita akan bisa memberikan nilai value kepada si konsumen kita. Nah, ini juga bisa memerlukan investasi ya dalam perangkat keras maupun perangkat lunak dan juga teknologi web ya, Zawiki dan lain-lain. Kemudian ini adalah tindakan terkoordinasi. Jadi ketika kita menjalankan, kita harus bisa mengimplementasikan keputusan melalui tindakan terkoordinasi. Kita juga memerlukan integrasi lintas fungsi, ada interfungsional, ada
interdivisional. Nanti bisa Anda cari gitu ya pengertiannya apa. Kemudian di hambatan itu kita tahu ya bahwa ketika kita melakukan pemasaran produk canggih, budaya itu kan juga bisa merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan satu teknologi. Kemudian ada politik organisasi, ada juga yang namanya kompetisi. Nah, tindakan terkoordinasi kita juga bisa memberikan solusi. Tapi ini tentunya akan membutuhkan effort yang sangat besar antar fungsi di dalam suatu organisasi. Kalau Anda lihat di sini adalah keputusan bisnis ya di dalam suatu manajemen. Kalau kita lihat ini ada skor yang menunjukkan orientasi pasar. Tidak setuju dengan kuat -3, tidak setuju sedang -2, agak tidak setuju -1, agak setuju 1, setuju sedang 2, setuju dengan kuat itu 3. Ini adalah nilai yang diberikan. Ketika orang itu melakukan penilaian terhadap orientasi pasar perusahaan, maka seberapa besar orang memilih jawaban dari skala tersebut, itu bisa menjadi tolak ukur kita untuk memperbaiki apa yang kurang di dalam suatu organisasi. Kenapa seperti itu? Kita kan ingin ya keputusan bisnis kita itu sangat akurat, sehingga kita bisa mengcover apa yang sebenarnya diinginkan sama si konsumen kita. Kita harus bisa memahami, kenapa sih konsumen itu perlu tambahan nilai pada produknya, atau mungkin perlu adanya inovasi produk baru dan sebagainya gitu ya. Ini adalah cara menilai orientasi pasar perusahaan dengan menggunakan skala tadi yang misalkan di generasi intelijen pelanggan yang responsif. Kami terus bekerja untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan kami. Anda bisa melakukan penilaian seperti slide yang ada sebelumnya. Nah, ini ada contohnya ya. Misalkan kami sangat memperhatikan layanan pengajuan, kami mengukur kepuasan pelanggan secara sistematis dan sering. Kami ingin pelanggan menganggap kami sebagai sekutu, misalkan seperti itu. Kalau intelijen pesaing yang responsif, itu kalimatnya adalah seperti ini. Karyawan di seluruh organisasi berbagi informasi mengenai aktivitas pesaing. Karena kan bisa jadi informasi yang diperoleh, misalnya dari departemen atau divisi marketing. Mungkin informasi yang diperoleh ada yang kurang, yang mungkin ada di divisi SDM. Nah, itu saling berbagi informasinya. Kemudian manajemen puncak secara teratur membahas kekuatan dan kelemahan pesaingnya. Kami juga melacak kinerja pesaing utama dan mengevaluasi kekuatan kelemahan pesaing utama. Nah, apakah seluruh ini dilakukan, maka bisa diberikan penilaian. Kalau kita membahas pelanggan yang proaktif ya, kalau yang sebelumnya kan kita membahas yang responsif. Kalau kita bahas yang proaktif ya, terkait dengan kami terus berusaha menemukan kebutuhan tambahan pelanggan, kemudian kami menggabungkan solusi dan sebagainya. Kalau generasi intelijen pesaing proaktif itu mencoba mengantisipasi pergerakan pesaingnya, kemudian melihat bagaimana perusahaan itu perusahaan kita ya, bisa bersaing dengan produk atau pasar yang terkait. Kemudian apakah teknologinya itu sudah mumpuni atau sama dengan pesaingnya. Kemudian perusahaan juga melihat apakah target segmen pasarnya itu dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kita itu terkait atau tidak. Kemudian ini diseminasi intelijen ya pada informasi. Kita mungkin bisa mengadakan pertemuan antar departemen membahas tren dan juga perkembangan pasar. Personil pemasaran juga menghabiskan waktu untuk mendiskusikan kebutuhan pelanggan. Jadi komunikasi sama pelanggan kemudian disampaikan ke departemen fungsional lainnya. Kemudian berbagi informasi tentang perkembangan pasar utama, kita lihat informasi yang ada saat ini seperti apa. Kemudian ada data tentang kepuasan pelanggan yang dikumpulkan. Kemudian ketika suatu fungsi memperoleh informasi penting tentang pelanggan ataupun pesaing, dia juga bisa menginformasikan itu dengan fungsi yang lain. Kalau integrasi intelijen gitu ya, ini terkait dengan bagaimana pertemuan lintas fungsi itu membahas fungsi dari informasi yang didapatkan tadi. Berkumpul jadi satu, kemudian dibahas apa yang harus dilakukan sama perusahaan. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan
bagaimana konsensus organisasi mengenai makna holistik dari potongan informasi yang terkait sebelumnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian tindakan terkoordinasi ya terkait dengan bagaimana cara kita memanfaatkan peluang pasar, kemudian berbagi fungsi yang terkoordinasi satu dengan yang lainnya, kemudian memastikan fungsinya tadi itu sesuai dengan tujuan dan strategi dalam perusahaan, dan kita juga bisa melakukan kerjasama dan koordinasi antar unit fungsional. Pastinya untuk melihat apakah responnya itu efektif terhadap kondisi pasar yang ada saat ini. Kemudian mengapa berorientasi untuk pasar itu tergolong sulit? Ya kita tahu ya itu membutuhkan pergeseran budaya dari teknologi fokusnya ke pelanggan. Karena kita sudah bahas sebelumnya, kalau produk kita fokusnya ke teknologi tapi tidak dibutuhkan sama pelanggan, maka itu pun juga tidak bisa dikonsumsi. Gitu ya. Kemudian membutuhkan komitmen sumber daya untuk mengumpulkan data, membutuhkan kolaborasi lintas fungsi. Nah, kalau Anda lihat produk Apple itu sulit kan memasuki pangsa pasar Android karena dalam tanda kutip budaya teknologinya condong pada keamanan data dibandingkan kemudahan transfer data. Kalau di Android dia lebih mudah kan untuk mentransfer data dibandingkan produk Apple. Kemudian ini adalah prioritas upaya pemindaian berdasarkan ini ya, jenis strategi, ada prospektor atau perintis. Ini Anda mungkin masih ingat ya, antara dulu ada aplikasi Gojek, kemudian ada Grab. Nah, ini menyediakan solusi teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan yang tersurat dan terbenam dari pelanggan. Jadi semuanya ada, tapi kalau misalnya GoPay itu berdiri sendiri, maka dia akan bisa menciptakan pasar yang dia kuasai sendiri. Dia sebagai market leader tidak ada pesaing. Tapi ketika orang itu sudah ada Grab, maka pilihannya dia bisa memilih harga ini jauh lebih mahal di mana, kemudian fasilitas yang diberikan atau layanan yang diberikan itu jauh lebih bagus mana, dan sebagainya. Kemudian harus tetap terdepan, karena kita membahas teknologi ya, kita tidak boleh lebih tidak maju dalam tanda kutip ya dibandingkan pesaing. Kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Kemudian terkait dengan penganalisis atau pengikut cepat gitu ya. Kalau misalnya Anda lihat beberapa produk gitu ya, ketika dia mengeluarkan versi produk yang lebih baik atau lebih murah, itu bisa diperkenalkan oleh prospektor. Secara bersamaan, mereka juga mempertahankan namanya pasar dan juga produk inti. Fokus informasinya apa? Kita pantau dengan cermat reaksi pelanggan terhadap penawaran si prospektor tadi, kita pantau aktivitas keberhasilan ataupun kegagalan pesaing kita, dan kita batasi pengenalan produk baru pada kategori yang telah menjadikan di pasar. Jadi, kalau misalnya kita punya suatu produk, kita bisa melakukan hal ini, kemudian kita nanti akan diberikan satu rekomendasi atau catatan ya, apa saja sih yang sebenarnya perlu kita perbaiki, atau apakah kita itu sudah cukup unggul dengan pesaing kita. Kalau kita membahas biaya rendah, unggul secara operasional, maka kita harus bisa menyediakan produk atau layanan berkualitas dengan biaya keseluruhan yang rendah. Lini produk ini gitu ya, pembahasan tentang biaya rendah ini umumnya kurang berteknologi canggih. Karena apa? Karena kita tahu ya bahwa masing-masing part dalam teknologi itu harganya juga tidak murah. Kemudian peran teknologi dalam proses atau operasinya itu juga mahal. Misalnya terkait sistem di Android itu kan ada ya, dia komponen yang tidak sama antara handphone yang saya contohkan handphone yang harganya mungkin sekitar 10 juta ke atas dengan handphone yang harganya hanya 1 juta ke bawah atau 2 juta ke bawah, itu kan juga tidak sama dalam proses teknologi atau operasinya. Fokus informasi di dalam biaya rendah ini adalah orientasi pesaing kita. Pesaing kita adalah tolak ukur kita untuk membandingkan harga kita, biaya kita, kinerja kita, apakah sudah cukup sama untuk dibandingkan dengan pesaing. Kalau kita membahas NICE gitu ya, fokus pada nilai pelanggan untuk segmen individu tertentu atau niche ya, NICE. Nah, fokus informasinya kita terampil dalam segmentasi terkait apa? Identifikasi segmen pelanggan, kita lihat kualitas dan layanan kita memonitor kepuasan pelanggan, kita identifikasi peluangnya untuk meningkatkan apa? Pangsa pasar kita ya, atau kita rogoh
dompetnya si pelanggan untuk mau beli produk kita. Kemudian kita analisis juga alasan pelanggan itu nggak mau sama produk kita atau tidak loyal sama kita itu kenapa. Kita nilai juga profitabilitas dari pelanggannya. Nah, inti dari budaya organisasi yang berorientasi pasar, kita itu bisa inisiasi ya, kita sadari kebutuhan untuk berubah, rekonstitusi, itu membangun proses berorientasi pasar yang sudah dijelaskan, kemudian institusionalisasi, itu memperkuat perubahan budaya ya, dan pemeliharaan, ini berkelanjutan dari waktu ke waktu. Kemudian kita menilai tingkat integrasi lintas fungsional, jadi kegiatan fungsional itu kan pasti koordinasinya sangat ketat ya. Kenapa? Karena dia itu memastikan bahwa produk yang disampaikan ke pasar itu jangan sampai ada yang tanda kutip cacat gitu ya. Dia harus bisa memastikan bahwa penggunanya itu bisa mengoperasikan dengan baik, kemudian fungsi dari R&D atau pemasaran dan juga manufakturnya itu juga terintegrasi erat ya di dalam tim lintas fungsi, kemudian R&D dan pemasarannya itu juga teratur berbagi informasi pasarnya. Ya tadi ya terkait dengan pelanggan, teknologi, pesaing. Semuanya saling berkaitan satu dengan yang lain, tapi pada dasarnya pada pembahasan kali ini kita harus benar-benar mampu memahami apa sih sebenarnya yang ada, informasi yang ada pada pelanggan, pada pesaing, pada teknologi. Supaya apa? Supaya kita bisa selalu mengikuti perkembangan dan memantau produk kita itu sudah bisa dipakai dengan cukup baik atau malah harus diberikan inovasi terbaru gitu ya. Kemudian ada tingkatan kerjasama dan koordinasi antar unit-unit fungsionalis terkait dengan tujuan dan prioritas organisasi tadi. Supaya apa? Supaya responnya itu efektif terhadap kondisi pasar. Kemudian manajemen yang puncak atau top level itu juga mempromosikan komunikasi dan kerjasama antar R&D-nya. Jadi saling terbuka antara manajemen puncak dan juga yang manajemen level bawah. Orang-orang di pemasaran, R&D, dan fungsi lainnya itu juga punya peran penting dalam keputusan pasar dalam strategis utama. Jadi ketika manajemen puncak ini ingin mengambil satu keputusan untuk memberikan produk baru bagi si konsumen, maka suara-suara itu harus didengarkan satu sama lain. Karena pada dasarnya bisa jadi informasi yang sudah ada itu didengar oleh pesaing, kemudian ada informasi baru. Nah, informasi baru ini juga ada orang yang sudah mendengar di level kita ya atau di perusahaan kita. Nah, itu bisa mendapatkan insight baru atau mungkin ada pemikiran-pemikiran baru terkait hal itu. Kemudian ini adalah kerja tim dalam pengembangan terkait dengan produk ya. Ada sistem yang mengintegrasi informasi terkait dengan produk quality untuk perbaikan dan sebagainya. Quality orientasi ini juga mengkontrol ya produk quality-nya. Kemudian tim identity ini terkait produk inovatif. Ada consumer influence memberikan informasi apa saja sih yang diperlukan atau masukan-masukan yang diberikan pada perusahaan. Di sini adalah bagaimana kita melihat resikonya dan dimonitor sama senior manajemen. Gitu ya. Di dalam komunikasi pastinya tim harus bersama ya untuk saling memberikan perspektif fungsional. Untuk apa? Untuk mengurangi resiko-resiko yang nantinya bisa terjadi antar fungsi organisasi atau divisi satu dengan divisi lain. Kemudian juga terlibat resolusi konflik yang konstruktif, artinya ketika terjadi satu konflik antar departemen atau antar divisi itu bisa langsung diselesaikan dengan cukup baik. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.